Nama saya Angga, saya di semester 6. Kebetulan saya di program studi pendidikan bahasa Arab. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Nur Faizin, alamat Desa Teleng, RT 2 RW 1, Suberjo, Bojonegoro, mahasiswa STA Tanwir semester 8 ya. Nama Diva Nurul Saadah, biasanya dipanggil Diva. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab dari semester 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwani Subdomulisi. Alamat saya Desa Selorjo, Kecamatan Burno. Nama saya Fauzia Hikmediana. Alamat saya Desa Jati Gede, Kecamatan Suberjo, Kabupaten Bojonegoro. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Nafal Yaki Mafi. Saya Prodi Ekonomi Syariah. Alamat saya di Blongsong, Borno, Bojonegoro. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurwalis dari program studi Pendidikan Bahasa Arab semester 6. Oke, perkenalkan nama saya Alfain Sinta Nuriyah dari Prodi Bimbingan Konseling Islam BKI dari semester 6. Oke, perkenalkan nama saya Rizky Ayu Laila. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah semester 6 sekarang. Milih STA Tanwir ya. Kalau di STA Tanwir, saya kenal STA Tanwir itu pas kan kakak saya kan kuliah dari sini. Nah, sama bapak itu suruh kuliah di sini. Nah, kalau disuruh bapak jurusan BKI, tapi kalau saya kan kayaknya lebih ke bahasa Arab seperti itu. Dari berbagai pilihan yang ada di Bojonegoro, saya memilih di kampus STA Tanwir. Dan ini juga langsung suruh dari orang tua juga. Alasan saya memilih kuliah di STA Tanwir karena selain transportasi yang sangat dekat dengan rumah saya, di kampus At-Tanwir itu merupakan kampus di bawah naungan Pondok Pesantren At-Tanwir. Alasan saya kuliah di STA Tanwir karena waktunya lebih kondisional. Karena apa? Karena waktunya di siang hari, kita di pagi itu bisa bekerja ataupun bisa mengurusi yang lainnya, ataupun yang mungkin ada kegiatan di pagi hari di organisasi ataupun di sebuah dinas pendidikan, itu kebanyakan kan pagi hari. Jadi kalau di siang hari kita bisa kuliah itu lebih kondisional waktunya gitu. Karena STA Tanwir itu dekat Mas dari rumah saya. Ya sekitar 3 km lah. Jadi nggak butuh waktu lama untuk ke sini. Alasannya memilih kuliah di sini, pertama karena saran dari Ustadz saya, Mbak Arsono, untuk menyarankan ayah saya untuk kuliah di sini. Ya, berdasarkan pengalaman ataupun berdasarkan dari masyhurnya Pondok Pesantren At-Tanwir, yang ada pondok pesantrennya juga ada fakultasnya, perguruan tinggi STA At-Tanwir. Dan di sini kampus STA At-Tanwir ini juga banyak memperdalam ilmu-ilmu fan agama, maksudnya seperti itu. Mungkin saya cerita aja ya. Mungkin dari dulu waktu kelas 6 itu kan maraknya ada yang daftar senam dan lain sebagainya. Itu gini, aku gak pengen ya senam gini Jadi gak tahu kenapa terus udah kerentek gitu di hati terus neng talon lagi gitu sekalian ya. Soalnya dulu MTS aliyah juga di sana di At-Tanwir. Oke, kenapa milih di At-Tanwir? Satu, tempatnya terjangkau. Kalau menurut saya pribadi tempatnya terjangkau. Dua, pembayarannya juga relatif murah. Tapi melihat kampusnya seperti ini berkualitas ya, sangat relatif lah bagi mahasiswa yang di pedesaan. Ya, khususnya di pedesaan ini sangat cocok kuliah di sini. Yang ketiga, organisasinya. Organisasi itu sangat luar biasa di dalamnya ya, baik di internal maupun eksternal kampus. Terus yang keempat, ini pasti ya satu-satunya perguruan tinggi pondok pesantren. Ya, itu mungkin ya.
Saya di sini lebih suka kalau jam kos kuliah ngopi, ya, ngopi. Karena ngopi itu juga perlu membersihkan otak dan pikiran untuk kita berpikir lagi ataupun kita perang dengan pelajaran-pelajaran yang telah diberi oleh dosen ataupun tugas yang telah diberikan dosen untuk kita seperti itu. Jujur saja kuliah di sini itu enak ya karena administrasinya teratur. Ada wali kelas yang selalu mengingatkan, kemudian kaprodinya juga sangat perhatian kepada mahasiswa, terutama saya sendiri gitu. Hal yang saya suka kuliah selama di sini itu lebih ke pergaulannya. Karena apa? Karena di sini kan masih lingkup pondok pesantren. Jadi seperti di kelas itu pun antara cowok dan cewek itu masih ada batasan. Tidak hanya berkerumun tapi beda-beda. Antara cowok dan cewek itu ada batasannya dan juga dosennya juga kebanyakan ada juga yang dari pondok pesantren yang basicnya sudah dari bawah juga mengetahui bahwasanya santri itu seperti apa, ada bagaimana cara mengulangnya diterapkan di pondok pesantren di STIA Tanwir ini. Nah, kalau hal yang paling disukai, nah sejak saya sekolah itu kan saya itu cuma ikut organisasi satu ya, organisasi. Terus kalau di Atanwir ini, kalau menurut saya itu organisasinya sangat maju, sangat banyak. Hampir dari semua mahasiswa itu 90% itu mahasiswanya semuanya ikut organisasi. Berarti kan dari mahasiswa juga punya kita sebagai mahasiswa itu kalau nggak organisasi itu gimana gitu. Saya sukanya itu seperti itu. Organisasinya banyak dan banyak itu. Selama saya kuliah di sini, hal yang saya suka itu organisasi di kampus ini. Banyak organisasi yang bermanfaat. Contohnya organisasi PMII yang berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus ada juga organisasi IFI yang di dalamnya itu terdapat banyak divisi. Ada divisi sholawat, divisi kaligrafi, divisi kajian kitab, dan divisi Qurani. Dari kampus ini ya. Yang pertama itu biayanya yang terjangkau itu juga. Dan untuk fasilitas kampus juga itu sesuai. Sudah lebih memadai. Itu di STIA Tanwir selain murah, tapi nggak murah loh. Jadi kuliah di STIA Tanwir aja saya saran. Yang saya sukai satu, organisasi. Ya karena saya memang suka berorganisasi ya. Iya, alhamdulillah. Ya, itu organisasinya. Karena di situ mendapat pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa yang nantinya sangat terasa ketika saya sudah terjun di masyarakat gitu. Yang kedua adalah dosen-dosennya pastinya itu. Ramah, murah senyum, dan pembimbing yang baik. Seperti itu. Kalau moto hidup saya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Moto hidup saya itu loh ya boy, tidak membebani seseorang tuh apa nggak lali. Moto hidup saya adalah hidup harus bergerak. Karena apa? Karena kita tidak bisa hanya stagnan di sini. Jadi kita hidup harus bisa lebih baik dan lebih baik, seperti dawuhnya Rasulullah bahwasanya hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Jadi setiap hari harus lebih baik lagi, harus ada sebuah motivasi, harus ada sebuah peningkatan dari hari yang sekarang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Moto hidupnya terus belajar dimanapun berada, karena setiap orang yang bertemu dengan kita adalah sesuatu hal yang baru. Maksudnya orang yang bertemu dengan kita akan memberikan pelajaran entah apapun itu. Terima kasih. Moto hidup Anda? Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, moto memanfaatkan waktu, mengedepankan tanggung jawab. Insya Allah siap. Jangan terlalu percaya sama siapapun, soalnya nggak ada yang peduli diri kamu sendiri kecuali dirimu sendiri. Moto hidup yaitu
itu adalah carilah pengalaman sebanyak mungkin, entah itu pengalaman itu jelek ataupun pengalaman itu baik. Karena di sini juga yang dinamakan dengan kehidupan adalah tidak selamanya hidup kita itu baik dan juga tidak selamanya hidup kita itu jelek. Kita mencari pengalaman jelek, kita mencari pengalaman yang baik, itu kita saring, kumpulkan jadi satu, mana yang baik kita ambil, mana yang jelek kita buang. Seperti itu. Salam pergerakan. Moto hidup saya, tetaplah bernapas walaupun sesak. Sudah.